Halo semuanya, selamat datang di channel Zainal Wahyu. Di video kali ini gue mau sharing tentang sesuatu hal. Jadi kemarin gue sempet beli minuman, beli kopi gitu di jalan. Terus gue ngobrol dengan ownernya, dengan yang jaga. Keluh kesah, pokoknya tentang keluh kesah dia, tentang perekonomian dia, tentang pendapatan dia yang sangat drastis sebelum pandemi dan juga saat pandemi ini. Walaupun sekarang secara kuantitatif ya, secara data-data juga mungkin juga lebih membaik ya pandemi ini. Terus juga gue pernah ngopi di temen gue punya warung gitu, orang tuanya. Itu warungnya tuh sangat kosong banget ya. Tidak ada, bener-bener nggak ada perputaran lagi secara produk. Karena memang berat akan modal dan juga ya jumlah atau penjualannya memang terganggu banget saat pandemi ini. Katanya memang sebelumnya emang udah sepi, ditambah dengan pandemi ini. Artinya memang menjadi dramatis tersendiri ya, menjadi keluhan tersendiri buat kita semua. Khususnya toko-toko kelontong itu. Di sini gue nggak pakai skrip sama sekali, gue hanya pure untuk membahas tentang apa yang gue dapatkan di jalanan, di lapangan. Waktu sekitar 5 bulan atau 6 bulan lalu ya, itu gue sempet bangun, atau 7 bulan lalu ya, sempet ngebuka kedai gitu, franchise. Ada hal menarik yang gue lihat bahwa banyak banget orang-orang yang kena PHK, guys. Banyak banget di Bandung waktu itu ya. Banyak banget yang kena PHK. Baik kena PHK, memang resign dan yang lainnya. Karena memang pandemi ini tuh memang tidak asik ya. Sehingga orang-orang yang kena PHK itu kan yang dikasih modal tuh oleh perusahaannya, dalam artian dikasih pesangon, itu mereka akhirnya membuat atau membangun suatu bisnis yang baru. Tapi sebelum bahas itu, sebelum adanya PHK itu, yang gue lihat di Bandung waktu itu banyak banget toko-toko atau warung-warung yang tutup karena memang tidak kuat untuk membayar bulanan, membayar gaji karyawannya dan yang lainnya, untuk muterin uangnya menjadi produk lagi gitu. Karena penjualannya juga sulit banget. Nah, banyak yang tutup itu sehingga bisa diisi lagi tuh tadi sama orang-orang yang tadi gue bahas, orang-orang yang kena PHK, yang sehingga mereka juga buat kedai, buat warung atau buat apapun ya, warung makanan dan yang lainnya. So, itu yang gue lihat adalah adanya bukan pergeseran mungkin ya, perputaran mungkin. Itu merupakan perputaran ekonomi yang which is itu bagus juga sih menurut gue. Cuman kenapa bagus? Karena begini, ada alasannya. Pun demikian, misalnya orang-orang yang dulu punya toko kelontong, punya warung, punya apa, itu mereka tutup. Ya mudah-mudahan kita doakan bisa survive ya selalu. Namun orang-orang yang sekarang, yang kemarin itu kena PHK sehingga mereka bikin warung baru, itu mudah-mudahan mereka juga bisa memberikan lapangan kerja buat orang-orang yang tadinya punya warung atau punya toko tapi sekarang tidak punya kerjaan ataupun tidak punya pendapatan. Ya secara positif tinggi itu mungkin, walaupun ya gue juga nggak tahu kejadian atau case aslinya seperti apa. Cuman yang gue lihat, karena gue buka kedai pada waktu itu ya di Bandung, ada beberapa tetangga kedai gue tuh kayak tukang seafood, ada namanya Om Erwin. Om Erwin tuh dia manajer broadcasting gitu di hotel. Akhirnya kena PHK karena COVID ini. Dia dikasih pesangon, akhirnya dia bikin seafood. Nah, gue lihat dulu kedai ini tuh di space yang dia tempatin itu, yang buat dia seafood dia, itu dulunya tukang bubur kalau nggak salah.
Ya tukang buburnya ya nggak mampu untuk survive, penjualannya juga berantakan, akhirnya dia tutup, dan juga sekarang Om Erwin yang nempatin. Ini artinya memang benar-benar lagi darurat banget ya, lagi dangerous banget. Coba bayangin guys, sudah 2,5 tahun itu kita dilanda pandemi ini, belum ada kepastian dari pemerintah, dari manapun, untuk sampai kapan ini COVID ini berada gitu ya di muka bumi, itu saya di muka bumi Indonesia ini. Nah, kenapa gue bahas tadi untuk menjadi prolog? Karena begini, kita nggak bisa berdebat terus ya, pro kontra di sosial media dimanapun. Gue di sini mau menjadi wadah aja untuk teman-teman bisa memikirkan suatu hal yang gue kira ini ada lebih produktif dibandingkan kita pro kontra tentang vaksin, pro kontra tentang COVID itu ada atau tidak gitu. Gue juga menghargai orang-orang yang percaya akan teori konspirasi dan yang lainnya ya. Tapi gue mau Tapi gue mau menawarkan suatu ide. Ya memang ide ini mungkin udah pernah ada yang bahas ya, banyak yang bahas tentang simple sih. Jadi ide ini adalah bagaimana kita menghidupkan toko-toko kecil yang ada di tetangga-tetangga kita tuh ya, toko-toko tetangga kita, sehingga mereka bisa survive ya. Misalnya ada yang biasanya beli kopi di Starbucks atau tempat yang lainnya, itu coba kita biasakan ya, sebulan 2 bulan inilah kita biasakan untuk membeli kopi kapal api dan yang lainnya. Sehingga gini, sehingga perputaran roda ekonomi ketika kita menjadi konsumen utama, konsumen primer ke toko-toko kecil tetangga kita, itu roda ekonomi itu sangat berputar guys. Begini aja lah, misalnya gue beli kopi lah ya, beli kopi kapal api 1, HPP-nya kan kecil banget, jadi margin dari income-nya itu dikit banget. Gue pernah nanya ya ke salah satu saudara yang punya toko gitu kecil, dari kopi aja misalnya jual kapal api 1.500, dia income-nya paling 500 atau 400 perak. Jadi HPP-nya itu sekitar 1.000-an atau 900 perak. Artinya kan kecil banget ya secara margin. Nah, mereka kan secara bisnis kan income-nya dilihat dari quantity. Jadi dari banyaknya jumlah yang terjual. Nah, selanjutnya ketika kita memang menjadi konsumen primer, kita membantu dengan memutarkan roda ekonomi mereka, itu kita akan memutar itu ekonominya akan berputar terus sampai dia belanja ke tempat produsennya belanja ke tempat yang ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Jadi tidak hanya satu titik berhentinya. Jadi kasarnya Rp2.000 dari kita itu selalu berputar terus. Sebagian income-nya untuk keluarga dia, sebagian income-nya untuk berputar lagi tuh, untuk dibelanjakan lagi. Di tempat belanja itu diputar lagi. Artinya kan roda ekonomi juga akan berputar lebih baik lagi. Sebelumnya untuk disclaimer, gue bukan ada masalah atau no offense ya tentang terhadap Alfamart, Alfamidi, supermarket yang lainnya. Gue juga menjadi konsumen mereka. Tapi gue juga punya tanggung jawab untuk mendukung UMKM yang ada di sekitar kita kan ya, sekitar gue juga. Gue nggak hanya sharing di sini aja kok, gue juga mungkin satu tahun inilah udah membiasakan untuk ke warung aja. Kalau misalnya ada yang beli kopi, beli rokok, beli apa, kita biasakan aja coba ke warung-warung kecil, sehingga bisa tadi roda ekonominya selalu berputar. Kita bisa membantu orang-orang lain. Terus mungkin secara data ya, setahu gue di Google gue pernah baca roda ekonomi ataupun UMKM itu bisa membantu investasi negara tuh ya, atau memberikan dampak kepada perekonomian negara itu sekitar 60,4%.
Dan UMKM juga yang paling besar yang memberikan lapangan pekerjaan, sekitar 94%. Coba bayangin. Jadi logikanya kalau misalnya UMKM tidak bisa hidup, pertama 60,4% itu perekonomian negara akan hancur. Kedua, lapangan kerja juga akan minim kan. Lapangan kerja akan minim, ya pastinya kita sebagai warga negara kan tidak terbantu dengan adanya UMKM itu. Tidak bisa bekerja di sana, tidak ada lapangan kerja. Artinya kita yang sampai saat ini bisa survive ya. Thank God-nya, alhamdulillahnya. Kita harus bisa membantu satu-satu lah, kecil-kecil. Kontribusi nyata kita sangat dibutuhkan ya. Untuk bisa menjadikan atau untuk membantu survival dari UMKM itu. Yang mudah-mudahan outputnya atau goalsnya adalah kita menjadi solusi bagi perekonomian negara. Walaupun kita rakyat kecil, kita harus punya mindset besar ya, tapi dengan action kecil dulu aja gitu. Artinya kita juga harus berpikir secara global. Walaupun kita melakukan hal kecil, tapi insya Allah ya pasti output atau goalsnya itu akan lebih besar, khususnya dalam konteks perekonomian negara. Kontribusi nyata kita sangat ditunggu-tunggu sama UMKM kecil itu. Karena guys, harus tahu HPP-nya tuh kecil banget. Kalau HPP-nya kecil tapi penjualannya dikit kan, berarti kan kecil banget pendapatan per harinya. Kita yang masih diberikan keselamatan ya, kesehatan, dan juga keamanan secara finansial, itu kita harus bisa membantu sih menurut gue. Dengan cara ya menjadi konsumen primer aja terhadap UMKM yang jangan jauh-jauh dulu ya, tetangga-tetangga kita yang bikin toko atau yang lainnya, atau teman-teman kita yang bikin produk lokalnya, itu aja ya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum.